Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Diceritakan seorang kerabat yang jauh mengunjungi rumah Abu Nawas. Ia membawa bebek sebagai oleh-olehnya. Karena gembira, Abu Nawas langsung memasak bebek tersebut. Setelah sup bebeknya matang, mereka berdua pun menyantapnya bersama-sama. Lezatnya masakan sup bebek yang dibuat oleh Abu Nawas ternyata menyebar ke telinga orang-orang. Hal itu membuat mereka silih berganti datang ke rumah Abu Nawas sambil membawa bebek. Dan benar saja, setiap kali ada tamu yang datang membawa bebek, Abu Nawas selalu memasaknya menjadi sup bebek untuk disantapnya bersama-sama. Lama-kelamaan Abu Nawas merasa kalau dirinya hanya dimanfaatkan. Hingga pada suatu hari datanglah tamu selanjutnya sambil membawa bebek. Lalu oleh Abu Nawas, tamu tersebut hanya disuguhi semangkok air putih panas. "Apa ini Abu Nawas? Mana bebeknya?" tanya tamu itu. Abu Nawas pun menjawab, "Sementara kamu makan kuahnya dulu. Bebeknya lagi tidur karena kecapean," balas Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, Abu Nawas bersama beberapa orang temannya sedang duduk bercerita. Setelah mereka selesai mengikuti sholat maghrib berjamaah, mereka bercerita tentang masalah keagamaan. Kebetulan mereka menyinggung suatu masalah yang mengatakan bahwa orang buta tidak berdosa karena pintu masuknya dosa tertutup baginya. Alasannya sebab mata inilah yang selalu melihat ke sana kemari yang dapat mendatangkan dosa. Akan tetapi Abu Nawas tidak menyetujui pendapat tersebut dan berniat akan membuktikannya. Keesokan harinya Abu Nawas berjalan-jalan dengan maksud untuk bertemu dengan orang buta. Dia mau membuktikan pendapatnya bahwa orang buta bisa juga berbuat dosa. Ia pun menyiapkan kantong dan mengisinya dengan uang. Tidak beberapa lama Abu Nawas berjalan, ia benar-benar menemukan orang buta. Abu Nawas memperhatikan gerak-gerik orang buta yang sedang berjalan dengan tongkatnya. Kemudian Abu Nawas berpura-pura menjadi orang buta. Ia berjalan sambil membawa tongkat. Lalu Abu Nawas sengaja menabrakkan dirinya kepada orang buta tersebut. Ia pun pura-pura mengeluh, "Aduh, sungguh malang nasibku sebagai orang buta. Aku ditabrak oleh orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan." Orang buta itu pun heran mendengar keluhan orang yang ditabraknya. Lalu ia berkata, "Maaf, saya juga orang buta. Saya tidak dapat melihat dan hanya dapat berjalan dengan bantuan tongkat ini. Sekali lagi saya mohon maaf karena saya sungguh-sungguh tak sengaja," ujar orang buta tersebut. "Oh, engkau juga orang buta ya?" tanya Abu Nawas pura-pura tidak tahu. "Iya, saya buta. Peganglah tongkatku ini. Orang buta harus memakai tongkat untuk berjalan," balas orang buta itu. Maka disuruhlah Abu Nawas memegang tongkatnya. Begitu pula sebaliknya. Si buta juga meraba tongkat Abu Nawas untuk membuktikan bahwa orang yang ditabraknya adalah benar-benar orang yang buta. Abu Nawas kemudian berkata, "Kalau begitu kita senasib wahai saudaraku. Bagaimana kalau kita mencari rizki bersama-sama?" Orang buta itu pun menyetujui ajakan Abu Nawas. Lalu mereka berjalan beriringan. Orang buta itu yakin bahwa orang yang ditabraknya itu juga orang buta yang senasib dengan dia. Keduanya pun saling memaafkan dan terus berjalan bersama mencari rizki. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpura-pura mau kencing dan meminta tolong kepada si buta
agar kantongnya yang penuh berisi uang dipegangkan dulu baik-baik. Sementara Abu Nawas berpura-pura kencing, ia terus memperhatikan tingkah laku si buta. Tampaklah si buta sedang meraba-raba kantong Abu Nawas, hingga terbesit niat jahat di hatinya. Wah, kantong ini banyak sekali uangnya. Lebih baik aku mengambilnya lalu pergi. Pasti ia tak dapat mencariku karena ia juga orang buta, pikir si buta tersenyum. Ia lalu meninggalkan Abu Nawas dan mencari tempat persembunyian agar si Abu Nawas tidak dapat menemukannya. Dalam situasi demikian, Abu Nawas berpura-pura mencari si buta dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Ya Allah, malang benar nasibku. Tadi saya ditabrak orang, sekarang uang saya dicuri oleh orang. Sial benar nasibku ini. Ya Allah, semoga orang yang mengambil uang saya terkena lemparan batu ini, biar dia tahu rasa. Setelah itu, dengan jitu Abu Nawas melempar batu ke arah si buta dan persis kena kepalanya. Aduh, aku kena, rintih si buta kesakitan. Hal ini membuat si buta kelabakan. Ia pun segera beranjak pergi mencari tempat lain untuk bersembunyi. Akan tetapi Abu Nawas yang berpura-pura buta itu mengikuti si buta kemanapun ia pergi. Setelah dekat, Abu Nawas kembali memohon kepada Tuhan. Ya Allah, semoga orang yang mengambil uangku terkena lagi lemparan batu pada kepalanya. Tak lama kemudian terdengar lagi suara kesakitan dari si buta. Aduh, aku kena lagi, rintih si buta sambil memegangi kepalanya yang benjol. Si buta pun jadi panik dan heran, kenapa doa temannya itu selalu terkabul. Ah, mungkin itu hanya kebetulan saja, ujar si buta menghibur diri. Lalu ia menghindar lagi dan terus menghindar, tetapi Abu Nawas tetap mengikutinya. Secara berturut-turut, Abu Nawas berdoa lagi sambil melakukan lemparan beruntun kepada si buta dan selalu tepat mengenai kepalanya. Setelah terkena lemparan batu beruntun, si buta berpikir, mengapa semua sasaran yang dilemparnya selalu tepat mengenainya? Ia pun mulai curiga. Lama berpikir, akhirnya ia mencoba untuk mengenali suara orang yang bersamanya. Barulah ia tersadar bahwa orang yang bersamanya adalah Abu Nawas yang mencoba mempermainkannya. Antara marah dan was-was, si buta berkata, "Kamu Abu Nawas kan? Kamu hanya pura-pura buta untuk mempermainkan aku. Ambillah kantong uangmu ini." Akhirnya si buta itu menyerahkan kantong itu kepada Abu Nawas. Si buta jadi menyesal dan malu dengan perilakunya. Sementara Abu Nawas sendiri pulang sambil tersenyum kegelian. Ia puas karena dapat membuktikan bahwa orang buta dapat juga berbuat dosa. Kisah selanjutnya. Abu Nawas memang seringkali memberikan pelajaran yang berharga hanya melalui cara yang sederhana. Seperti di kisah-kisah sebelumnya, di mana Abu Nawas berhasil mengungkap menteri yang berkhianat hanya bermodalkan sorbannya yang usang dan berbau busuk. Begitu pula saat Abu Nawas mengungkap misteri di balik pencurian yang marak terjadi. Ia berhasil menemukan pelakunya hanya bermodalkan kayu. Dan pada episode kali ini, Abu Nawas memberikan pelajaran berharga untuk Baginda Raja hanya dengan media sekentong air. Kisah ini bermula ketika Baginda Raja akan berburu di hutan. Kala itu, Baginda Raja memerintahkan para pembantunya untuk menyiapkan semua peralatan dan perbekalan selama berburu. Berbeda dengan acara berburu sebelumnya, kali ini Baginda Raja mengajak serta Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja meminta Abu Nawas untuk membantunya membawakan perbekalan.
Di situ Abu Nawas dipersilahkan memilih sendiri barang yang akan dibawa. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas justru memilih gentong tempat air minum yang cukup besar. Baginda raja dan para prajurit heran dengan pilihan Abu Nawas. Bahkan ada beberapa orang yang menertawakan. Mereka menganggap Abu Nawas bodoh karena Abu Nawas lebih memilih gentong air yang besar dan berat. Padahal masih banyak barang lain yang lebih kecil dan ringan. Rasa penasaran pun hinggap di benak Baginda raja. Baginda tahu betul bahwa Abu Nawas bukanlah orang bodoh. Tapi kenapa Abu Nawas justru memilih barang yang berat? Pasti ada maksud di balik pilihannya. Baginda raja lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, kenapa kamu pilih barang bawaan yang paling berat?" Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas hanya tersenyum dan membalas, "Nanti Paduka juga akan tahu sendiri." Karena tidak mau berlama-lama, Baginda raja pun memerintahkan pasukannya untuk berjalan. Selama perjalanan, tentu saja Abu Nawas menjadi orang yang terakhir. Ia berjalan paling belakang karena beratnya membawa gentong air. Tetapi perjalanan yang lumayan jauh mengharuskan rombongan berhenti untuk istirahat sejenak. Di saat itulah mereka membutuhkan air untuk menghilangkan rasa dahaganya. Tentu saja Abu Nawas menjadi orang yang paling dicari, karena Abu Nawas yang membawa perbekalan air minum. Setelah perjalanan dilanjutkan, gentong air yang dibawa Abu Nawas mulai berkurang isinya dan menjadi lebih ringan. Abu Nawas pun tidak lagi berjalan di belakang. Kini ia berjalan di tengah-tengah para rombongan. Setelah istirahat yang kedua, ketiga, dan seterusnya, gentong air yang dibawa Abu Nawas pun semakin berkurang, sampai kemudian gentongnya kosong sama sekali. Karena gentongnya yang berisi air sudah kosong, tentu saja Abu Nawas meninggalkannya. Sehingga Abu Nawas pun bisa berjalan di samping Baginda raja di barisan terdepan. Melihat hal itu, Baginda tersenyum. Kini Baginda telah mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan sebelum berangkat. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," ujar Baginda raja dalam hati. Kisah selanjutnya. Konon di zaman Raja Harun al-Rasyid, sebelum ada yang namanya toilet, mereka menggunakan sungai untuk buang hajat. Suatu ketika, sang raja merasa perutnya sedang sakit dan sudah tidak bisa lagi untuk diajak kompromi. Seketika itu juga raja meminta para pengawal untuk mendampinginya ke sungai demi menuntaskan hajatnya. Kebetulan sungai di situ mengalir ke arah selatan. Sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat, jika sang raja sedang buang hajat di sungai, maka rakyat dilarang keras buang hajat di sebelah utaranya raja, karena dikhawatirkan kotoran tersebut akan mengalir ke arah selatan dan mengenai badan sang raja. Bagi yang melanggar, maka akan mendapatkan hukuman berat dari sang raja. Namun kali ini peraturan tersebut tidak diindahkan oleh Abu Nawas. Abu Nawas dengan santainya juga ikut buang hajat di sebelah utara agak jauh dari sang raja. Di saat sedang asik buang hajat, tiba-tiba saja ada suatu benda yang menyenggol pantat raja. Tanpa berpikir panjang, benda tersebut langsung dipegang dan dilihat oleh sang raja. Alangkah kagetnya, ternyata benda tersebut adalah kotoran manusia. Kontan saja hal itu membuat sang raja naik pitam. Dan seketika itu juga, raja menyuruh para pengawal untuk menyusuri sungai di belahan utara dan mencari tahu siapa orang yang buang hajat. Benar saja, di sebelah utara agak jauh dari posisi sang raja, terlihat sosok Abu Nawas sedang buang hajat dengan santainya. Saat itu juga para pengawal langsung menangkap dan membawanya ke hadapan raja untuk dihukum. Ketika di hadapan raja,
Abu Nawas memprotes pada raja kenapa dia ditangkap dan akan dihukum. Raja pun menjelaskan bahwa perbuatan Abu Nawas telah melecehkan privasinya dan menginjak-injak harga dirinya sebagai seorang raja. Kamu memang keterlaluan, Abu Nawas. Berani-beraninya kamu buang hajat di sebelah utaraku sehingga kotoranmu mengenai badanku. Kini kamu harus menerima hukuman dariku, bentak sang raja. Maaf, tunggu sebentar Paduka yang mulia, sela Abu Nawas. Ada apa? Kali ini tidak ada lagi ampunan bagimu, Abu Nawas, sahut sang raja geram. Tunggulah sebentar, tolong beri saya kesempatan untuk menjelaskannya. Saya melakukan itu semua karena saya sangat menghargai engkau Paduka yang mulia, kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, Raja Harun al-Rasyid pun langsung sedikit tertegun dengan apa yang disampaikan oleh Abu Nawas. Perbuatan seperti itu kamu bilang malah menghormati aku, tanya raja keheranan. Begini Paduka yang mulia, jelas Abu Nawas. Selama ini kan jika Baginda mengadakan perjalanan baik dengan rakyat ataupun bersama pengawal, tidak ada satupun dari mereka yang berani mendahului jalannya raja. Begitu juga dengan hamba Paduka yang mulia. Ketika saya ikut rombongan Baginda, posisi ketika berjalan saya tidak berani mendahului Baginda. Itu saya lakukan karena saya menjaga tata krama dan sopan santun kepada Baginda, bela Abu Nawas. Iya, itu bagus. Tapi apa hubungannya dengan perbuatanmu sekarang ini? Tanya sang raja. Begini Paduka yang mulia, saya ingin menghormati Paduka tidak setengah-setengah. Ketika saya buang hajat, saya memilih di sebelah utara Baginda. Dan hal ini saya lakukan karena saya khawatir jika di sebelah selatan Baginda, maka nanti kotoran saya tidak sopan kepada kotoran Baginda karena sudah berani berjalan mendahului kotorannya Baginda. Itu semua saya lakukan karena rasa hormat saya kepada kotoran Baginda, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, raja pun malah tertawa terbahak-bahak. Dia tidak jadi marah dan menghukum Abu Nawas. Akan tetapi Abu Nawas malah diberi hadiah karena alasannya masuk akal dan juga telah menghibur dirinya. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Di sela-sela kesibukannya menebang kayu, ia dikejutkan oleh kehadiran seekor tupai. Tupai tersebut berlari ke sana kemari seakan asik bermain. Abu Nawas yang baru pertama kali melihat hewan seperti itu tentu saja menjadi heran dan penasaran. Maka ia pun berniat memburunya. Setelah berupaya keras, akhirnya Abu Nawas berhasil menangkap tupai tersebut. Hewan ini aneh, aku harus menunjukkannya kepada orang-orang, kata Abu Nawas dalam hati. Lantas ia menaruh tupai itu di dalam karung dan mengikatnya dengan kuat. Kali ini Abu Nawas pulang lebih cepat. Bahkan ia tidak membawa kayu seperti biasanya. Ia hanya membawa karung yang berisi tupai. Melihat itu istrinya pun heran. Mana kayunya? Kenapa malah membawa karung? Tanya sang istri. Wahai istriku, aku punya kabar baik. Tadi sewaktu aku di hutan, aku menangkap hewan langka dan aneh. Sekarang hewannya ada di karung ini. Rencananya aku akan memanggil penduduk kampung dan memperlihatkan hewan ini. Semoga mereka mengenalinya. Lalu aku akan menjualnya dengan harga tinggi, balas Abu Nawas. Ucapan Abu Nawas membuat sang istri penasaran dan ingin membuka karungnya. Jangan dibuka, nanti dia bisa kabur, sergah Abu Nawas. Selanjutnya Abu Nawas berpesan kepada istrinya. Aku akan pergi memanggil orang-orang datang kemari. Awas, jangan sampai dibuka karungnya. Setelah Abu Nawas pergi, sang istri sangat penasaran ingin mengetahui hewan apa yang di dalam karung.
Aku akan melihatnya sebentar. Lagian suamiku juga tidak akan tahu, kata istrinya dalam hati. Ketika talinya dilepas dan membuka karungnya, hewan tupai itu langsung loncat keluar. Hanya dengan sekejap mata, tupai itu lari keluar rumah. Istri Abu Nawas pun bingung apa yang harus dia perbuat. Seandainya Abu Nawas tahu, pasti dia akan kena marah. Setelah lama berpikir, istri Abu Nawas tak menemukan cara kecuali menaruh butiran gandum ke dalam karung dan mengikatnya kembali seperti semula. Sang istri mengira Abu Nawas tidak akan datang bersama siapapun. Dengan begitu urusannya pun selesai. Selang beberapa saat kemudian, Abu Nawas disertai tokoh masyarakat termasuk wakil hakim dan beberapa orang lainnya datang untuk melihat fenomena langka ini. Abu Nawas pun mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumahnya. Sang istri tak menyangka kalau Abu Nawas membawa tamu sebanyak ini. Lalu Abu Nawas berkata kepada para tamunya, "Saya akan memperlihatkan kepada kalian makhluk yang langka ini," kata Abu Nawas sambil melepas tali karung. Orang-orang yang hadir menyimaknya dengan seksama dan mereka mulai memperhatikan karung tersebut. Namun ketika karungnya dibuka, ternyata isinya biji gandum. Hal ini membuat Abu Nawas terkejut. Apa yang harus aku katakan? Padahal aku mengundang mereka untuk sesuatu yang aneh. Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. Ia kemudian berkata kepada mereka yang hadir, "Apakah kalian tahu betapa banyak manfaat dari makhluk ini?" "Maksudmu butiran gandum, Abu Nawas?" tanya mereka. "Iya, betul sekali. Aku berhasil mengumpulkan butiran gandum yang dibuang orang-orang di depan rumahku sampai terkumpul beberapa kilogram," jawab Abu Nawas. "Lalu maksudnya apa, Abu Nawas?" tanya mereka kembali. "Begini kawan-kawan, seandainya aku mengumpulkan butiran-butiran gandum yang berserakan dari setiap rumah dan ladang, berapa banyak gandum yang berhasil aku kumpulkan?" tanya balik Abu Nawas. "Tentu lumayan banyak, Abu Nawas," jawab mereka. "Nah, itu kalian tahu kenapa kita tidak memperdulikan nikmat dari Allah. Kawan-kawan, aku memiliki usulan. Bagaimana kalau orang-orang yang membuang biji gandum supaya didenda?" ujar Abu Nawas. Mereka berkata, "Iya, benar sekali, aku setuju Abu Nawas. Dengan begitu, kita tidak akan mengeluh kekurangan gandum." "Baiklah Abu Nawas, kita akan menyampaikan usulanmu kepada hakim," kata mereka serempak. Akhirnya Abu Nawas merasa lega. Ia berhasil lolos dari rasa malu. Tapi ia masih bingung, bagaimana mungkin seekor hewan bisa berubah jadi biji gandum. Di hari berikutnya, seperti biasa, Abu Nawas pergi mencari kayu di hutan. Di sana ia kembali melihat seekor tupai sedang berlari. "Dasar binatang hantu, bagaimana kau bisa menjelma menjadi gandum?" kata Abu Nawas dengan kesal. Kisah selanjutnya. Tersebutlah kisah 5 bersaudara membuka warung makan khas daerahnya. Uniknya, mereka menganut falsafah 100% pembeli adalah raja. Pembeli diperlakukan penuh hormat nan agung layaknya raja dan ratu. Iklan promosi tersebut kontan bergema seantero negeri Baghdad. Suatu hari datanglah rombongan pejabat kerajaan makan di warung tersebut. Mereka diperlakukan istimewa bak seorang raja. Para pelayan beraksi sesuai falsafah pembeli adalah raja, di mana keramah tamahan dan keagungan adalah segala-galanya. Para pelayan ini membungkukkan badan mereka, mencium tangan pembeli, lalu mengantarkan ke tempat duduknya. Makanan dan minuman dihidangkan di atas meja dengan amat perlahan, bahkan nyaris tanpa suara. Hewan peliharaan, pengemis, dan serangga diawasi dengan seksama. Jangan sampai mendekati pembeli yang sedang khidmat menyantap makanan.
Semua keinginan pembeli dilaksanakan dengan senyum ramah dan anggukan kepala. Setelah rombongan pejabat kerajaan selesai menyantap makanan, mereka kaget dengan harga yang dipatok. Ternyata harganya 100 kali lipat dari harga biasanya. Tapi karena mereka adalah orang-orang berduit, tentu tidak jadi masalah. Beberapa hari kemudian, masyarakat yang penasaran berduyun-duyun ingin juga merasakan lezatnya diperlakukan penuh keagungan. Setelah selesai makan, mereka terkejut dengan harga yang harus dibayar. Kenapa mahal sekali? Harganya 100 kali lipat dari harga biasa. Kalau harganya 10 kali lipat, kami tidak masalah, protes mereka. Iya tuan, harganya memang segitu, karena pelayanan kami juga luar biasa kepada para tamu, balas pemilik warung. Dengan terpaksa, mereka pun membayar sesuai harga yang dipatok. Kami kapok makan di tempat ini, gerutu mereka sambil meninggalkan warung tersebut. Ketika dalam perjalanan pulang, tanpa sengaja mereka berpapasan dengan Abu Nawas. "Dari mana kalian? Kenapa kalian terlihat kesal?" tanya Abu Nawas. "Kami barusan makan di warung yang terkenal itu. Pelayanannya sih ramah. Kami diperlakukan bak seorang raja. Tapi ternyata harganya 100 kali lipat Abu Nawas," jawab mereka. "Loh, kalian tidak lihat dulu daftar harga makanannya," balas Abu Nawas. "Tidak ada daftar harganya Abu Nawas," ujar mereka dengan kesal. "Ini tidak boleh dibiarkan. Aku akan memberi pelajaran," pikir Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menyusun siasat. Ia mengumpulkan 100 orang gelandangan untuk diajaknya makan di warung tersebut. Singkat cerita, Abu Nawas dan 100 orang gelandangan memasuki warung itu. Tiba-tiba situasi berubah total. Bau tidak sedap dan suasana tegang mengiringi kedatangan pembeli kelas bawah ini. Para pelayan pun menjadi gugup tapi berusaha tenang dan tetap menerapkan pelayanan standar falsafah pembeli adalah raja. Abu Nawas dan para gelandangan ini pada cengengesan ketika tangan mereka dicium pelayan cantik dan diperlakukan bagi seorang raja yang berkuasa mutlak. "Sungguh hebat," puji salah satu gelandangan. Mereka terkesima dan berdecak kagum. Setelah mereka selesai makan, si pemilik warung datang. Ia kaget di warungnya banyak sekali para gelandangan sedang duduk asik di warungnya. Si pemilik warung lalu bertanya kepada pelayannya, "Kenapa kalian membiarkan mereka ada di sini?" "Mereka kesini untuk makan, tuan," jawab salah satu pelayan. "Apa mereka mampu membayarnya? Jangan-jangan mereka malah mau ngutang?" tanya si pemilik warung. "Tidak, tuan. Mereka membayar sesuai dengan makanan yang dipesannya," jawab si pelayan kembali. "Makanan apa yang mereka pesan?" tanya si pemilik warung. "1 porsi makanan dan 1 teko air putih. Mereka menyantapnya bersama-sama," jawab si pelayan. Si pemilik toko menjadi geram, tapi tak berani mengusir para gelandangan ini. Esok harinya, Abu Nawas kembali datang dengan para gelandangan. Karena seringnya datang, akhirnya si pemilik warung kapok dengan ulah Abu Nawas. Abu Nawas berjanji tidak akan datang lagi, tapi dengan satu syarat, warung tersebut tidak boleh mematok harga dengan jumlah 100 kali lipat. Si pemilik warung pun akhirnya menyetujuinya. Kisah selanjutnya. Pernah suatu kali, ada seseorang yang pandai berargumen ingin mengajak debat Abu Nawas. Saking hobinya berdebat dengan orang-orang, apapun topik pembicaraan selalu saja dijadikan bahan perdebatan. Hingga pada suatu ketika, ia melihat Abu Nawas sedang nongkrong sendirian di warung. Orang tersebut langsung menghampiri Abu Nawas dengan tujuan ingin mengajaknya berdebat. Tanpa basa-basi, orang itu langsung berkata, "Wahai Abu Nawas, menurutmu nasib itu apa?" Abu Nawas menjawab, "Nasib hanyalah dugaan-dugaan semata." "Kenapa bisa begitu Abu Nawas?" tanya orang itu heran. "Begini,
engkau menganggap bahwa segalanya akan berjalan baik, tetapi kenyataannya tidak begitu. Nah, itu yang disebut nasib buruk. Atau engkau punya dugaan bahwa hal-hal tertentu akan menjadi buruk, tetapi nyatanya tidak terjadi. Itu namanya nasib baik. Dan apabila engkau punya dugaan bahwa sesuatu akan terjadi atau tidak terjadi, kemudian engkau kehilangan firasat atas apa yang akan terjadi, dan akhirnya engkau beranggapan bahwa masa depan tidak dapat ditebak. Ketika engkau terperangkap di dalamnya, maka engkau namakan itu nasib. Mendengar penjelasan yang agak jelimet, orang itu pun hanya bengong. Ia pun mengurungkan niatnya untuk mengajak berdebat dan berlalu meninggalkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, kawan-kawan Abu Nawas berencana liburan ke tempat hutan wisata. Tetapi kalau tanpa keikutsertaan Abu Nawas, perjalanan akan terasa membosankan. Mereka pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengajaknya ikut serta. Abu Nawas tidak keberatan, maka berangkatlah mereka menuju hutan wisata. Tak terasa mereka telah menempuh hampir separuh perjalanan. Kini mereka tiba di pertigaan jalan yang jauh dari perumahan penduduk. Mereka pun bingung jalan mana yang harus diambil. Kedua jalan itu memang sama-sama menuju ke hutan, sedangkan yang mereka tuju adalah hutan wisata. Kalau sampai salah memilih jalan, maka mereka akan memasuki hutan rimba yang berisi binatang buas. Tentu saja itu bisa membahayakan nyawa mereka. Melihat keadaan yang seperti itu, Abu Nawas menyarankan untuk membatalkan niat mereka. Sebab kalau sampai salah pilih jalan, semuanya bisa mati diterkam oleh binatang buas. Bukankah lebih bijaksana bila kita meninggalkan sesuatu yang meragukan, ucap Abu Nawas. Terjadilah diskusi di antara mereka. Ada yang setuju dengan perkataan Abu Nawas, namun ada pula yang tidak setuju. Kita sudah melakukan perjalanan sejauh ini, masa harus gagal? Pasti ada solusinya, kata salah satu dari mereka. Yang lainnya menyanggah, nyawa kita taruhannya bila sampai salah pilih jalan, sedangkan di antara kita tidak ada yang tahu jalan mana yang harus dipilih. Saat terjadi diskusi yang alot, tiba-tiba salah satu dari mereka berkata, "Kawan-kawanku semuanya, aku punya kenalan 2 saudara kembar di dekat sini. Mereka berdua tahu jalan mana yang harus menuju hutan wisata. Kedua saudara kembar ini sangat mirip, hampir tidak ada yang bisa membedakannya. Tapi mereka berdua punya sifat yang berlawanan. Yang satu selalu berkata jujur, yang satunya lagi suka berbohong. Dan mereka berdua adalah orang yang aneh. Kita diperbolehkan bertanya hanya 1 pertanyaan. Kalau lebih dari 1 pertanyaan, mereka akan mengusir kita dan menutup pintu rumahnya. Apakah kamu mengenali salah satu dari mereka yang selalu berkata jujur?" tanya Abu Nawas. "Aku tidak bisa mengenalinya," jawabnya singkat. "Baiklah, kita istirahat dulu di sini," usul Abu Nawas. Mereka lalu istirahat dan makan bersama di tempat itu. Setelah selesai makan, Abu Nawas bertanya kepada kawannya, "Apakah kamu tahu di mana rumah 2 saudara kembar itu?" "Iya, saya tahu," jawabnya. "Baiklah, kita ke sana sekarang," timpal Abu Nawas. Mereka pun pergi menuju ke rumah 2 saudara kembar tersebut. Sesampainya di sana, terlihat 2 orang membuka pintu rumahnya. Mereka berdua bertanya kepada Abu Nawas dan kawan-kawannya, "Ada perlu apa kalian kemari? Maaf, kami sangat sibuk hari ini. Kalian boleh bertanya hanya 1 pertanyaan, tidak boleh lebih." Lalu Abu Nawas mendekati salah satu dari mereka dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Orang itu pun membalasnya dengan membisikkan ke telinga Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan segera pamit. Kepada kawan-kawannya Abu Nawas berkata, "Ayo kawan-kawan, kita lanjutkan perjalanan kita. Hutan wisata yang kita tuju melewati jalan sebelah kanan."
Mereka pun bingung dengan perkataan Abu Nawas. Bagaimana kamu bisa yakin jalan yang kita pilih sebelah kanan? Sedangkan kamu tidak tahu orang yang kamu tanya adalah orang yang jujur atau yang suka berbohong, ucap salah seorang kawannya Abu Nawas. Abu Nawas menjawab, karena orang yang kutanya menunjukkan jalan ke sebelah kiri. Bagaimana bila ternyata yang kamu tanya adalah orang yang jujur, sanggah lainnya? Karena masih belum mengerti juga, maka Abu Nawas menjelaskan. Tadi aku bertanya, apa yang akan dijawab saudaramu bila aku bertanya jalan mana yang menuju hutan wisata? Ia menjawabnya sebelah kiri. Bila yang aku tanya adalah orang yang jujur, maka dia akan menjawabnya sebelah kiri, karena dia tahu saudaranya suka berbohong. Sedangkan bila yang aku tanya ternyata yang suka bohong, tentu dia akan tetap menjawab sebelah kiri, karena dia suka berbohong. Oleh sebab itulah aku yakin jalan yang menuju hutan wisata berada di sebelah kanan. Begitulah kecerdikan Abu Nawas ketika menghadapi dua saudara kembar yang jujur dan suka berbohong. Dan ternyata akal cerdik Abu Nawas berhasil membawa teman-temannya menuju hutan wisata. Mereka pun bersenang-senang di dalam hutan wisata tersebut. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang sufi yang bernama Abu Abdillah Al-Qalanisi sedang melakukan pengembaraannya. Suatu hari dalam suatu perjalanannya ke suatu daerah, Abu Abdillah Al-Qalanisi naik perahu bersama kawan-kawannya. Namun naasnya perahu yang mereka tumpangi diterpa angin besar. Seluruh orang dalam perahu itu pun heboh dan khawatir. Agar diberikan keselamatan, mereka semua bernazar kepada Allah dengan nazar yang beraneka ragam. Ada yang bernazar apabila diberikan keselamatan, ia akan menyedekahkan sebagian hartanya kepada fakir miskin. Ada pula yang bernazar akan menyedekahkan semua hewan ternaknya. Sedangkan saat itu Al-Qalanisi belum mengatakan dan menyebutkan nazarnya. Orang-orang yang ada di sana pun memintanya untuk segera bernazar. Namun Al-Qalanisi bingung mau bernazar apa. Hai Al-Qalanisi, kami semua sudah bernazar kepada Allah, manakala kelak Allah akan menyelamatkan kita. Sekarang tinggal kamu yang belum. Maka segeralah bernazar, perintah mereka kepada Al-Qalanisi. Tapi aku tidak memiliki harta sama sekali. Lalu aku harus bernazar pakai apa? Jawab Al-Qalanisi bingung. Terserah kamu, yang penting kamu harus segera bernazar, desak mereka. Karena kebingungan, akhirnya Al-Qalanisi bernazar sekenanya. Baiklah, aku akan bernazar. Bila aku selamat, aku tidak akan makan daging gajah, kata Al-Qalanisi. Mendengar nazar yang aneh itu, orang-orang pun menjadi heran. Mereka lalu berkata, nazar macam apa itu? Mana ada orang yang akan makan daging gajah, ujar mereka. Entahlah, saya juga tidak tahu, tapi begitulah yang terbesit di hatiku. Allah telah menuntunku untuk mengucapkannya, jawab Al-Qalanisi. Ya sudah, yang penting kamu sudah bernazar, sahut mereka. Tidak lama kemudian, perahu yang mereka tumpangi terseret ombak dan terdampar di suatu pulau yang tak berpenghuni. Namun sayangnya perahu tersebut terbelah jadi dua, sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanannya. Akhirnya mereka terpaksa menetap di pulau itu. Setelah beberapa hari mereka menetap di sana, rasa lapar mulai menghinggap. Mereka terpaksa makan seadanya, yaitu hanya makan buah-buahan dan dedaunan untuk menghilangkan rasa laparnya. Karena bekal makanan yang mereka bawa hilang bersama ombak yang menerpanya. Suatu ketika saat mereka sedang duduk-duduk bersama, tiba-tiba di hadapan mereka lewat seekor anak gajah. Melihat itu, mereka sangat kegirangan. Tak perlu menunggu lama, si anak gajah pun segera diburu. Setelah anak gajah tertangkap,
Mereka segera menyembelihnya untuk dijadikan santapan. Tak lupa mereka juga menawari Al-Qalanisi, akan tetapi ia menolaknya. "Bukankah kalian tahu bahwa nazarku tidak akan makan daging gajah?" kata Al-Qalanisi menjelaskan. Namun mereka tetap memaksanya. Mereka berdalih bahwa sekarang ini sedang dalam keadaan darurat, maka tak apa melanggar sumpah. Tapi bagi Al-Qalanisi, sumpah tetaplah sumpah dan ia harus menjalankan sumpahnya. Al-Qalanisi tetap teguh dengan pendiriannya untuk tidak makan daging gajah. Setelah kenyang dengan santapan daging gajah itu, akhirnya mereka pun tertidur. Hanya Al-Qalanisi yang tidak dapat tidur karena menahan lapar. Di saat itulah datang induk gajah yang mencari anaknya. Ia berjalan sambil mengendus mengikuti jejak langkah kaki anaknya. Hingga akhirnya ia menemukan tulang belulang anaknya. Marahlah induk gajah ini. Ia pun kembali mengendus untuk mencari siapa pelakunya. Sang induk gajah mulai mendekati kawan-kawan Al-Qalanisi yang sedang tertidur lelap. Ia terus mengendus satu persatu dari mereka. Ketika sang gajah menemukan bau daging, ia pun menginjak orang itu dengan kakinya, hingga orang itu meninggal dunia. Begitu seterusnya. Ia endus, dan jika bau daging anaknya, maka ia injak orang itu hingga mati. Mereka semua pun akhirnya meninggal dunia. Al-Qalanisi yang melihat hal itu menjadi ketakutan. Apalagi saat induk gajah mulai mengendus dirinya. Ia hanya bisa pasrah dengan meminta perlindungan kepada Allah. Akhirnya pertolongan Allah pun datang. Sang gajah tidak mencium bau daging anaknya pada diri Al-Qalanisi karena ia memang tidak ikut memakannya. Tiba-tiba gajah itu memberikan isyarat kepada Al-Qalanisi agar ia berkenan naik ke punggungnya. Awalnya Al-Qalanisi menolak, namun gajah itu pun terus menawarinya agar naik. Ia pun akhirnya naik juga. Gajah itu membawanya pergi dengan berlari yang sangat cepat. Hingga pada suatu malam mereka berdua tiba di suatu tempat pemukiman penduduk. Sang gajah lalu berhenti dan menekuk kakinya. Ia memberi isyarat kepada Al-Qalanisi supaya turun. Kemudian sang gajah pun pergi entah kemana. Ketika pagi tiba, masyarakat mengerumuni Al-Qalanisi yang terlihat kebingungan. Mereka lalu membawanya ke hadapan raja. Lewat lidah penerjemah, Al-Qalanisi mengatakan kepada raja tentang apa saja yang ia alami bersama kawan-kawannya yang telah mati. "Apakah kamu tahu berapa jauh perjalanan yang kamu tempuh semalam itu?" tanya sang raja. "Saya tidak tahu, Tuan," jawab Al-Qalanisi. Sang raja pun kemudian mengatakan bahwa perjalanan yang ia tempuh itu adalah sejauh perjalanan 8 hari. "Tapi gajah itu membawamu hanya dalam semalam," gumam sang raja. Al-Qalanisi kemudian dipersilahkan tinggal bersama mereka sampai ia kembali ke daerah asalnya. Demikianlah kisah ulama sufi yang selamat dari injakan gajah berkat menepati nazarnya. Kisah ini terdapat dalam kitab Hilyah Al-Auliya wa Tabaqat Al-Ashifa, karya daripada Abu Naim Ahmad bin Abdillah Al-Asfahani. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.